malam, perkenalkan nama saya Reja Sri Tonang, saya dari kelas TIP 2003. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pada pembahasan pertama hingga pembahasan ke-15. Pada pembahasan materi pertama dan pertemuan kedua, menjelaskan tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer adalah bagian yang lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan juga mekanisme input-output. Organisasi komputer ini membahas tentang bagaimana semua fungsi-fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Jadi, organisasi komputer membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Berikut merupakan model-model komputer arsitektur komputer. Yang pertama, SISD merupakan singkatan dari Single Instruction Single Data, adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Yang kedua adalah SIMD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction Multiple Data, yang digunakan oleh banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor pengolah data yang berbeda. Yang ketiga adalah MISD atau kepanjangan atau singkatan dari Multiple Instruction Single Data, merupakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan instruksi yang berbeda namun mengolah data yang sama. Yang keempat adalah MIMD, merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data, yang banyak digunakan prosesor dengan setiap prosesor memiliki instruksi yang berbeda dan pengolahan data yang berbeda. Pada pertemuan ketiga membahas tentang komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang sangat cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Fungsi dasar sistem komputer prinsipnya terdapat pada 4 buah fungsi operasi, yaitu yang pertama fungsi operasi pengolahan data, yaitu fungsi komputer sebagai alat memindahkan data dengan memindahkan data dari periferal atau saluran komunikasi ke perangkat lainnya. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data. Data dipindahkan dari lingkungan luar ke penyimpanan komputer dan sebaliknya. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data, di mana pemindahan data dari lokasi memori internal ke memori eksternal dan perangkat input maupun output. Yang keempat, fungsi operasi kontrol, pengontrolan dari suatu sistem berdasarkan sistem kerja yang dikontrol melalui kinerja prosesor maupun memori. Pada pertemuan kelima membahas tentang evolusi dan kinerja komputer. Pada pembahasan ini, kita akan membahas tentang sejarah komputer mulai dari generasi pertama sampai kepada generasi keempat. Pada generasi pertama, yaitu tepatnya pada tahun 1945 sampai 1955, terciptalah tabung vakum yang dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presburger di Universitas Pennsylvania, yang merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Generasi kedua, tepatnya pada tahun 1955 sampai pada tahun 1965, diciptakanlah transistor. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan menjadi komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya tarik lebih amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Transistor ditemukan di Bell Labs
pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronik modern. Pada generasi ketiga, tepatnya pada tahun 1965 sampai 1980, diciptakanlah integrated circuit yang terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini, semakin mempercepat proses komputer. Kepastian memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Pada generasi keempat, diciptakanlah Very Large Scale Integration. Pada era keempat ini, perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI yang merupakan paket yang dapat menampung 10.000 komponen lebih per kapingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004 yang dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Pada tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Contoh evolusi komputer dapat kita lihat akan dijelaskan mengenai kelompok komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara teknologi menggunakan operasi CISC atau Complex Instruction Set Computers dalam arsitekturnya. Sedangkan PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC atau Reduced Instruction Set Computers. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Materi selanjutnya mengenai CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak, karena merupakan pusat pengolahan data dalam suatu komputer. Komponen utama dari CPU yaitu yang pertama Arithmetic and Logic Unit atau ALU, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang kedua Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga Register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Yang keempat, CPU interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menggabungkan dengan sistem lainnya. Fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Materi selanjutnya adalah mengenai memori. Definisi memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan menunjuk ke penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca atau ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan untuk sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori ini juga memiliki sifat-sifat tertentu. Yaitu yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dengan atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register,
memori internal dan memori eksternal, dan register berada di dalam chip prosesor. Memori ini akan diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya, digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Materi selanjutnya adalah mengenai bahasa assembly. Bahasa assembly Materi selanjutnya adalah mengenai bahasa assembly. Adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Perintah baris pertama bekerja menjalankan proses pengisian register dengan data O2H. Perintah baris kedua bekerja menjalankan proses pengisian register A dengan data O3H. Kemudian proses penjumlahan data pada register A pada register RO dijalankan menggunakan perintah ADD ARO dan menghasilkan data O5H tersimpan di register A. Dalam mempelajari bahasa assembly tidak lepas dari register, karena dalam pemrograman bahasa assembly selalu terhubung dengan register yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan operasi-operasi dan instruksi-instruksi yang diperintahkan pada bahasa assembly. Materi selanjutnya adalah set instruksi. Yang pertama, operation code atau opcode, yang kedua source operand reference, yang ketiga result operand reference, yang keempat next instruction reference. Desain dari set instruksi ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, yang kedua ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, yang ketiga kompatibilitas. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama operation repertoire, yang kedua data types, yang ketiga register, yang keempat addressing. Karakteristik dan fungsi set instruksi, yaitu yang pertama, operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Yang kedua, kumpulan dari instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Materi selanjutnya adalah mengenai modul I/O atau modul input-output, merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus dan switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputernya, yaitu yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Modul I/O memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem, yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Berikut juga dijelaskan mengenai beberapa teknik pengaturan input-output, yaitu yang pertama programmed, yang kedua interrupt driven, yang ketiga direct memory access atau DMA, yang keempat IOP. Materi selanjutnya adalah sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus system adalah suatu bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, antara lain CPU, memori, dan input-output. Berikut juga dijelaskan tentang struktur sistem bus, yaitu yang pertama, sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus.
walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan. Yang kedua, selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi yang khusus. Materi selanjutnya adalah algoritma penjadwalan proses. First come first serve atau FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Proses yang tiba lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Yang kedua, shortest job first merupakan dasar prioritas yang adalah pendeknya proses. Yang kedua, makin pendek atau singkat proses, makin tinggi prioritasnya. Berikutnya, priority scheduling merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memilih prioritas tertinggi. Selanjutnya, round robin merupakan algoritma yang menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih.